Di situ kemudian saya diberitahu seorang polisi perempuan. Dia kasihan melihat saya karena setelah mendengar interogasinya itu, pasti kamu bukan orang yang bersalah. Terus dia beritahukan saya bahwa ada nota dari Jakarta. Jadi sepertinya ini Anda adalah orderan elit politik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Ini nggak boleh gede-gede soalnya di depan saya ada orang yang berbahaya. Jadi beliau ini banyak sekali jabatannya dan tapi yang paling terkenal waktu beliau dituduh link to terrorism di Filipina tahun 2002. Sampai nanti kita dengar ceritanya, konon sampai dibawa kemana-mana. Kemudian kalau sekarang jabatannya Ketua Badan Wakaf ICMI Pusat dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Sulawesi Selatan. Jadi periode 2019-2024 nantinya. Tapi sebelumnya dari 2004 sampai 2019 selama 15 tahun menjadi anggota DPR dari PKS. Tapi sempat nyalon juga sebagai wali kota. Unfortunately kurang suara. Kurang suara ya. Tidak kalah, kurang suara. Tidak pernah kalah ya. Yang namanya politician itu tidak pernah kalah, kurang suara saja. Beliau adalah dan jangan lupa adik-adik yang masih organisasi HMI, khususnya yang MPO. Beliau adalah ketua HMI MPO periode yang kedua setelah Bang Egy Sujana. Beliau adalah Tamsil Lindrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya panggil Daeng itu cocok nggak, Daeng? Ya, nggak masalah panggil maksudnya Tamsil. Gini, kalau Daeng kan Daeng itu apa? Kakak ya? Ya, kakak. Tapi untuk Bugis. Untuk Bugis kakak, untuk Bugis juga kadang-kala Daeng itu ada panggilan khusus bagi orang-orang di Sulawesi Selatan. Oke. Tapi cocok sebenarnya. Cocok aja karena memang itu familiar di Sulawesi Selatan itu panggilan Daeng itu mulai dari tukang becak sampai profesor bisa dipanggil Daeng di sana. Oke. Soalnya saya punya teman Profesor Marwan Mas kan. Saya yang pertama kali memperkenalkan panggilan Daeng ke dia. Semua orang akhirnya panggil Daeng Marwan. Saya tahu begitu karena begini Daeng. Saya di Palembang itu lorong Bugis di Sumatera Selatan. Jadi saya banyak bergaul sama orang Bugis dari Bone. Nah mereka itu rata-rata pakai Andi di depannya. Tapi ada dipanggil Daeng juga gitu. Daeng gitu. Jadi kalau Daeng Tamsil kelahiran di Makassar. Di Pangkep. 60 km dari Makassar. Oke, Pangkep itu kabupaten. Oke, Kabupaten Pangkep. Tanggal 17 September. 17 September. Saya kan tadi saya dikasih tahu soalnya. 17 mau ulang tahun. 17 September tahun 61. Tahun 61 ya. 60 tahun ini. 60 tahun. Kalau begitu nanti insya Allah kita keluarkan pada tanggal 17 September. Jadi hadiah ulang tahunnya tanggal 17 September ya. Ini tanggal berapa ini? Oke, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Daeng, di Refli Harun Channel ini kita podcast ya. Jadi tidak hanya soal isu politik tapi juga hal-hal yang personal sifatnya. Nah, saya ingin kok akhirnya Daeng ke Dewan Perwakilan Daerah setelah 3 periode di DPR. Orang bilang ngapain ke DPD kan nggak ada powernya. Daeng. Saya waktu itu berharap adik-adik yang di DPRD tingkat 2, tingkat 1 bisa bergeser ke pusat sehingga saya yang harus bergeser ke DPD. Suara oke ya? Jadi supaya ada regenerasi. Jadi itu aja sebenarnya intinya. Meskipun
salah perhitungan karena teman yang menggantikan saya itu tidak terpilih. Oke. Jadi kehilangan satu kursi PKS di daerah pemilihan yang tempat saya. Meskipun sebelumnya saya di daerah pemilihan yang di 3 tempat berbeda-beda selama. Sulsel berapa, Daeng? Pertama saya di Sulsel 2, kemudian Sulsel 2, balik ke Sulsel 1, baru ke Sulsel Sulsel 1 2 kali. Oh, Sulsel 1 2 kali, Iya. baru Sulsel 2. Iya, Sulsel Sekarang 2. sudah Sulsel 3, belum? Ada Sulsel 3. Ada Sulsel 3 kan? Dulu sebelumnya nggak ada, tapi Sulsel 3 itu masuk Sulsel 2. Oh, dulunya. Dulu cuma tapi dibagi sekarang 2. jadi Sulsel 3 ya? Sulsel 3 karena ada pemekaran provinsi. Ada pemekaran provinsi. Iya, Bukan, Sulawesi ada ini. Sulawesi Barat. Ada Sulawesi Barat. Iya. Oke. Sebelumnya belum ada Sulawesi Barat waktu saya pertama masuk DPR. Oke. Oh, jadi Sulawesi Barat sendiri dong. Nah, sekarang Sulawesi Barat sendiri. Iya. Kalau dulu tapi saya Sulselnya sendiri berapa? 1 2 juga? sekarang 3. Oh, 3 karena penambahan anggota DPR juga kan? Penambahan anggota DPR ya. Oke. Jadi berarti masih PKS dong? Masih PKS, cuman tidak berada dalam struktur karena kalau di DPD tidak boleh ikut di struktur partai. Meskipun keanggotaannya di partai tidak menjadi masalah. Iya kan, itu kan putusan MK. Iya. Yang membuat Oso meradang. Iya. Sebelumnya di struktur partai. Sebelumnya di struktur partai. Sebagai penasehat. Oke. Apa istilahnya? Dewan Suro? Bukan, Dewan Suro itu beda lagi. Beda ya. Ya, orang nggak ngerti ya, di PKS itu apa strukturnya? Satu Dewan Suro. Ya. Namanya Dewan Suro. Ya, Majelis Suro. Oh, Majelis Suro yang diketuai oleh sekarang Dr. Salim. Oh, Salim Segaf Al-Jufri. Ya. Yang kemarin yang Hilmi siapa? Ustaz Hilmi Aminuddin. Yang meninggal ya? Ya, almarhum. Oke. Jadi Ustadz Hilmi meninggal digantikan Salim Segaf Al-Jufri. Ya, itu berapa orang Majelis Suronya jumlahnya? Ada 90 orang lebih itu. Oke, dan mereka itu yang menentukan ketua umum. Iya, itu di situ pemilihan. Makanya nggak pernah ribut. Nggak pernah ribut. Sementara 90 orang terdiri dari apa aja? Dari siapa saja? Maksudnya dari ada utusan-utusan dari wilayah seluruh provinsi. Seluruh provinsi. Oke. Karena ada majelis suronya juga di provinsi. Oke, jadi majelis suro provinsi ex officio menjadi majelis suro nasional. Yang pimpinannya aja di pimpinannya provinsi. aja. Iya. Oke. Struktur ini sepertinya yang ditiru oleh Mas Sumi ya, Mas Suminya Ahmad Yani. Oh begitu? Ya, saya belum. Karena dia pakai majelis suro juga. Jumlahnya 45, separuhnya. Oh, separuhnya ya. 45 tahun 45 kan? Tahun 45 ketuanya Abdullah Heha Mahua. Iya. Oke. Nah, Daeng tidak masuk yang 90 itu. Enggak masuk. Sebelumnya, tapi masuk di jadi ada satu struktur yang membina ini kewilayahan itu. Nah, saya di situ sebagai tidak juga di struktur operasional, cuman di penasehat. Kewilayahan. Jadi waktu itu Indonesia Timur. Oke, ketuanya siapa waktu itu? Ketuanya berganti-ganti nih. Waktu siapa? Ada dari Jogja. Saya lupa namanya lagi. Iya. Ya, kalau sekarang ini Surya Dharma namanya. Surya Dharma, oke. Ya. Jadi tidak berarti keluar dari PKS, tapi memang tidak distruktur ya. Ya, memang tidak. Dan bukan ke DPD bukan karena dikeluarkan oleh PKS, tapi memang regenerasi maunya. Regenerasi. Sebenarnya tukar guling juga dengan Aziz Kahar Muzakar. Dengan Aziz Kahar. Karena Aziz Kahar sebelumnya di DPD kan? Iya, 3 periode dia di DPD. Saya 3 periode di partai. Di DPR. Oke. Berarti sekarang di DPD jabatannya apa, Daeng? Ketua kelompok DPD di MPR. Jadi sobat era sekalian, di MPR itu kan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Nah, anggota DPR itu kan terbagi menjadi fraksi-fraksi. Ada 9 fraksi. Mulai dari fraksi terbesar PDIP sampai fraksi terkecil P3. Nah, selain 9 fraksi itu ada kelompok DPD secara keseluruhan. Iya. Yang jumlahnya 136 orang. Iya, lebih besar dari seluruh fraksi di MPR. Karena yang paling besar itu sebenarnya
PDIP dengan 128 kursi. 128 ya. Kendati demikian, ya tetap saja dianggap satu. Oke. Jadi ketua kelompok ya. Itu untuk kelompok DPD. Tapi untuk di MPR sendiri ada jabatan? Di MPR salah seorang pimpinan badan pengkajian. Oke. Badan pengkajian MPR ketuanya siapa? Ketuanya Pak Jarod. Jarod Saiful Hidayat dari PDIP. Dari PDIP. Oke. Karena Jarod gagal juga di pemilihan gubernur. Jadi untuk masih mendapatkan kursi. Kayaknya dari Sumatera Utara dia kan? Sumatera Utara. Oke. Jadi dari Blitar lempar ke DKI. Ya kan? DKI Sumatera Utara. Sekarang wakil dari Sumatera Utara. Walaupun namanya Jarod Saiful Hidayat. Walaupun namanya Jarod ya. Untung ada Saiful Hidayatnya ya, yang agak nasional. Jadi kemudian Daeng, saya ingin mulai dari isu yang soal Filipina itu. Karena disitulah nama Tamsil Linrung itu ngetop sekali. Mungkin karena saya waktu itu kurang memperhatikan HMI MPO generasi awal. Tapi pada 2002 itu ngetop sekali. Kok tiba-tiba Tamsil Linrung dianggap teroris? Itu ceritanya gimana? Nah, saya juga kaget itu karena track record saya nggak ada ke hal-hal yang seperti yang aneh-aneh itu. Jadi awalnya ya karena saya memang semenjak mahasiswa selain aktif, selain aktif organisasi juga punya kegiatan-kegiatan usaha. Nah, ketika itu mau mengembangkan kegiatan usaha, teman-teman yang punya link ke Bangkok dan Filipina mengajak untuk ke sana. Ya, sampailah saya. Dan belum jadi anggota DPR waktu itu ya? Belum jadi anggota DPR, tapi saya bendahara umum PAN. Bendahara umum. Oh, masih PAN? Iya, PAN. Bendahara umum saya. Bendahara umum PAN. Iya, Daeng juga deklarator PAN ya? Saya tidak datang. Waktu saya ditelepon oleh Pak Amin diminta untuk jadi deklarator, saya waktu itu posisinya sebagai bendahara umum Dewan Dakwah. Jadi tidak enak. Ada putusan di Dewan Dakwah bahwa semua pengurus harian Dewan Dakwah tidak ada yang boleh berpartai. Jadi saya tidak kesana. Karena itu tidak jadi deklarator. Tidak ada deklarator, meskipun Pak Amin menyampaikan itu nggak benar itu putusan karena saya juga orang Dewan Dakwah. Dan pimpinan Dewan Dakwah ada yang di P3 dan ada yang di PPB, makanya saudara Tamsil harus ke PAN. Akhirnya meskipun saya tidak menjadi deklarator, tapi Pak Amin minta saya masuk sebagai pertamanya bendahara umum diminta. Saya bilang nggak usah karena saya nggak bisa aktif nanti. Ya udah kalau begitu bendahara saja. Meskipun pada akhirnya kembali lagi terpilih sebagai bendahara umum dalam kongresnya PAN yang pertama. Kongres PAN pertama tahun 2000 itu yang di 2001 yang jelas dideklarasikan PAN itu tahun 98 ya? Iya, 98 deklarasikan, kemudian 2001 itu berarti lebih cepat waktu itu. Cuma 3 tahun terus ada kongres yang diadakan di Jogja. Balik lagi ke yang tadi, yang terorisme tadi. Jadi singkat cerita, saya melakukan perjalanan ke Bangkok, kemudian ke Filipina, dari Filipina, Manila, kemudian saya meneruskan untuk melihat satu pelabuhan perikanan di General Santos. General Santos di mana? Di Filipina Selatan. Di Mindanao. Mindanao. Ya ketemulah orang-orang sana, termasuk ada teman saya polisi di sana ya. Ya orang-orang Melayu kan? Orang bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu karena mereka pernah ikut pelatihan di Indonesia, jadi di Bandung polisinya itu. Tapi orang Mindanao sendiri itu Mindanao ada juga yang bisa berbahasa Melayu. Sama seperti di Thailand kan, Patani gitu ya. Sama dengan di Patani. Karena ada di sana itu ada satu kota di sana namanya Tawi-Tawi, wali kotanya malah orang Bugis. Namanya no wonder kalau orang Bugis kemana-mana. Namanya Raymond Daeng Salapuddin ya. Termasuk itu saya ketemu. Jadi sudah Raymond ada Daengnya juga, Daeng Salapuddin. Raymond. Tapi Muslim.
Muslim. Oke. Muslim. Oke. Termasuk rektor pertanian di sana, Universitas Pertanian itu Muslim juga dari namanya Abdurrahman. Oke. Nah, saya bertemu dengan mereka, nggak ada masalah. Pulang, saya sudah mau balik kembali ke hotel yang di Manila, ambil barang-barang, siap-siap untuk pulang. Nah, pas melewati X-ray di airport, tiba-tiba saya didatangi petugas, minta dibuka koper saya. Ada sesuatu yang dia bilang mencurigakan. Saya buka. Langsung dia masukkan tangannya dan saya perhatikan dia masukkan tangannya itu. Lalu dia kasih keluar dari tangannya, ini punya siapa? Saya bilang, this is your. Dan dia menyebut bahwa saya punya barang itu. Akhirnya saya langsung dibawa pergi. Jadi satu malam itu dibawa pergi. Pergi ke mana? Waktu itu nggak ditahu kemana itu. Yang jelas naik kendaraan. Tapi nggak ditutup mata? Nggak ditutup, cuma kendaraan itu tertutup, nggak bisa melihat apa-apa, nggak bisa melihat keluar karena kayaknya kendaraan khusus. Nggak bisa melihat keluar dan memang sudah malam. Jadi setelah sampai di satu tempat diinterogasi. Di suatu tempat itu gedung gitu. Gedung. Kosong. Terdengar ada suara di sebelahnya itu kayak orang disiksa. Allahu Akbar. Jadi kayaknya diteror ini. Jadi besoknya saya sempat mengambil HP saya. Ada polisi yang baik sama saya karena. Malam itu kan diinterogasi. Ya setelah diinterogasi diapain? Pokoknya satu malam itu diinterogasi. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai pagi masih terus sampai pagi nggak sempat tidur. Ini nggak ada jam tangan, sudah nggak ada lagi. Saya ada jam tangan, ada. Sampai diinterogasi sampai pagi. Jam tangan saya sempat dilihat. Waduh, jam tangan kamu mahal nih. Ini asli apa bukan? Terus dia tanya-tanya lah tentang aktivitas-aktivitas di Indonesia. Di situ kemudian saya diberitahu seorang polisi perempuan. Dia kasihan melihat saya karena setelah mendengar interogasinya itu pasti kamu bukan orang yang bersalah. Bukan. Terus dia beritahukan saya bahwa ada nota dari Jakarta. Jadi sepertinya ini Anda adalah orderan elit politik di Indonesia. Dia berita seperti itu. Akhirnya saya copy itu, saya kirim ke teman-teman wartawan di. Copy apanya? Surat itu. Ada. Notanya kelihatan. Ada. Nota bunyinya apa? Kalau diterjemahkan di ini apa namanya ini? Jadi order orang ini berbahaya untuk di Indonesia. Jadi saya berbahaya di Indonesia, tapi saya ditangkap di Filipina. Makanya waktu itu ada tuduhan bahwa ini BIN yang punya kerjaan. Tahun 2002. Nah, saya diberitahu bahwa ada intel yang datang dari BIN di sini, namanya Bom Suryanto. Ya udah nggak apa-apa, kita sebut aja namanya. Iya, namanya sudah berlalu kan. Sudah berlalu. Bom Suryanto. Dan itu yang membawa ini order ini.